Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes 18, mulai ayat yang ke-29. Ini pengadilan Yesus. Sebab itu, Paulus Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tujuan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jika ia bukan seorang penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Taurat. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Sampai di sini dulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Pilatus menanyakan kepada mereka, si penuduh itu, apa kesalahan itu, kamu menuduh apa, kamu mendakwa apa. Tapi jawabannya itu, jika ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Ini berarti tidak mau secara langsung, tapi sudah memutuskan bahwa hukuman mati yang diminta, karena dikatakan berikutnya itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Artinya aturan undang-undang Romawi penjajah Yahudi pada waktu itu, bahwa yang memutuskan hukuman mati itu adalah pemerintah Roma. Kalau itu hukumannya dengan Taurat, itu hukumannya hukum agama. Jadi ada hukum agama dan hukum pemerintah. Mestinya hukuman agama tidak boleh menghukum mati. Tapi memang ada kasus tertentu, mungkin seperti kalau menghina bait Allah, itu hukum Taurat itu bisa dibunuh, kayak Stefanus itu misalnya. Nah itu juga orang Israel membunuh tanpa pemerintah Roma, itu juga bisa seperti itu. Tapi ini untuk meresahkan bahwa orang Israel tidak punya tujuan lain, ini soalnya sulit untuk menuduh itu, untuk menyalahkan, untuk menghina berhala, tidak. Juga hukuman, apa hukum Taurat yang dilanggar juga tidak ada. Jadi apa yang dikatakan ini sulit untuk menuduh itu. Makanya hanya berkata, tapi nanti terusnya ada saksi-saksi palsu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa mereka sudah punya rencana hukuman mati supaya dijatuhkan oleh pemerintah Yahudi. Nah, itu semua terjadi ayat 32, demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Sudah tahu Yesus caranya akan mati, nanti diserahkan kepada orang-orang non-Yahudi yang mempunyai hak kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Jadi ini firman Tuhan, tapi juga firman Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, bahwa rencana Tuhan pasti berhasil, tetapi juga kadang orang jahat yang menentangkan rencana Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan memakai orang supaya melakukan kejahatan, bukan seperti itu, tapi dengan kesadarannya orang jahat itu tidak tahu bahwa mereka sebenarnya melakukan rencana Tuhan, tapi tetap bertanggung jawab atas
kejahatannya. Jadi pelajaran yang kita peroleh pada pagi hari ini, yang pertama rencana Tuhan pasti berhasil, firman Tuhan itu benar, tapi juga kejahatan seseorang, walaupun itu seolah-olah memang menjadikan rencana Tuhan berhasil, itu bukan berarti orang jahat tidak bertanggung jawab atas kejahatannya. Orang Yahudi, khususnya yang menuduh dakwah, mengajukan dakwah kepada Yesus, bertanggung jawab atas tindakan dan ucapan mereka. Mari kita berhati-hati atas tindakan, pikiran, dan ucapan kita. Mari juga kita sadar bahwa Tuhan punya rencana di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita mau mencari kehendak Tuhan atas hidup kita, berarti kita harus mendengar firman Tuhan, membaca kitab suci, merenungkan, mencari kebenaran untuk diri kita, mencari dengar-dengaran suara Roh Kudus melalui firman yang kita baca. Lalu dengan pertolongan Roh Kudus juga kita diberi keyakinan untuk melakukannya. Mari kita baca firman-Nya, dengar firman-Nya, renungkan, dengar-dengaran apa yang dikatakan firman melalui Roh Kudus yang meyakinkan kita untuk kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu, ya dan amin. Namun demikian, orang yang menjalankan kejahatan tidak bisa tidak bertanggung jawab, harus bertanggung jawab atas kejahatan. Tolonglah kami mengenal firman-Mu untuk mengerti supaya kami tidak berbuat jahat, supaya kami menurut firman-Mu, supaya rencana Tuhan untuk hidup kami menjadi nyata melalui kami. Terima kasih, biarlah hari ini kami bisa menjalankan rencana melalui menaati kebenaran firman. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.